Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel saya lagi. Dan kali ini video terakhir saya, yaitu video UAS. Pada kali ini saya akan membahas semua dari materi pertama sampai ke 7. Jadi silakan mendengarkan. Nah, di era modern ini kita sering mendengar istilah ekonomi syariah. Tapi apa sebenarnya yang membedakan sistem ekonomi ini dari sistem konvensional kah? Apakah hanya sekedar label agama? Ekonomi syariah atau yang juga dikenal sebagai ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berasaskan pada prinsip-prinsip Islam. Nah, tujuan utamanya bukan hanya mencari keuntungan, tapi mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Itu disebut falah secara menyeluruh. Landasan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dalam Islam. Kekayaan adalah titipan dan penggunaannya harus sejalan dengan tujuan syariah. Itu disebut maqasid syariah, yaitu menjaga agama atau diri, jiwa atau nafas, akal atau akal, keturunan, dan harta. Jadi, ini bukan hanya tentang bank syariah, tapi tentang filosofi menyeluruh bagaimana kita berinteraksi secara ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Nah, kita akan membedah 4 pilar utama yang menjadi inti dari sistem ekonomi syariah. 4 pilar ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak. Mari kita mulai dengan prinsip yang paling fundamental dan paling sering dibahas, yaitu larangan riba. Nah, riba secara harfiah berarti kelebihan atau tambahan dalam konteks ekonomi. Riba adalah pengambilan tambahan secara tidak sah, biasanya berupa bunga tetap atas pinjaman pokok, terlepas dari hasil usaha yang dibiayai. Nah, kenapa riba dilarang? Karena riba dianggap tidak adil, menciptakan jarak antara si kaya dan si miskin, dan membebankan risiko hanya pada satu pihak, yaitu peminjam. Solusinya, sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Nah, prinsip kedua adalah larangan terhadap masir, yaitu judi dan gharar, ketidakpastian. Masir adalah aktivitas yang didominasi oleh untung-untungan, di mana kekayaan berpindah tangan tanpa ada pertukaran nilai atau kerja keras yang jelas. Ini merusak etos kerja dan moral masyarakat. Gharar adalah ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Misalnya, menjual ikan yang masih di laut. Prinsip ini didorong transparansi, informasi lengkap, dan kejelasan dalam setiap akad atau kontrak. Nah, terakhir tentu saja ada larangan untuk berinvestasi atau bertransaksi pada komoditas dan aktivitas yang secara syariah dianggap haram. Ini mencakup produksi, distribusi, atau perdagangan barang dan jasa yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti minuman keras, daging babi, atau bisnis yang melibatkan perjudian dan prostitusi. Nah, dalam ekonomi syariah, etika dan moral harus selalu mendahului profit. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam instrumen praktis yang kita temui sehari-hari.
Pertama itu ada akad bagi hasil atau profit and loss sharing. Ini adalah jantung keuangan syariah. Ini ada dua jenis utama, ada mudharabah, yaitu satu pihak menyediakan modal, pihak lain mengelola usaha, dan musyarakah, yaitu semua pihak berkontribusi maupun modal dan manajemen. Dalam kedua akad ini, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati di awal. Kedua, akad jual beli dan sewa atau disebut murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati di awal. Ini sering digunakan untuk pembelian rumah atau disebut KPR atau kendaraan. Selanjutnya ada ijarah, adalah akad sewa. Jika ijarah muntahiyah bitim malik, yaitu disebut IMBT, ini adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan, disebut mirip finance lease. Nah, sering dipakai untuk pembiayaan aset jangka panjang. Ketiga ada instrumen investasi syariah, itu ada sukuk, itu obligasi syariah. Itu adalah seperti sertifikat kepemilikan aset yang berlandaskan syariah. Investor sukuk menerima pendapatan sewa atau bagi hasil, bukan bunga. Ada juga reksadana syariah yang hanya berinvestasi pada saham atau aset yang terdaftar sebagai emiten syariah. Yang keempat itu ada keuangan sosial Islam, itu disebut CISWAF. Selain transaksi komersial, ekonomi syariah memiliki instrumen penting untuk pemerataan kekayaan, itu seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini memastikan ada redistribusi kekayaan secara terstruktur dari yang mampu kepada yang membutuhkan dan menciptakan ekosistem yang seimbang. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Negara kita adalah salah satu pasar terbesar untuk ekonomi syariah. Kita memiliki bank syariah, bank syariah besar, asuransi syariah, disebut kaful, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah yang terus berkembang. Pemerintah melalui berbagai lembaga terus mendorong pertumbuhan ini, menjadikannya salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan selanjutnya itu ekonomi syariah bukan hanya alternatif, tapi solusi. Sistem ini menawarkan stabilitas karena berbasis aset real, keadilan karena melarang eksploitasi, dan keberkahan karena menjunjung tinggi etika. Ingat, inti dari ekonomi syariah adalah keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini mengajak kita untuk berbisnis, berinvestasi, dan bertransaksi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kemaslahatan umat manusia, umat Islam. Nah, pada penjelasan saya dari part pertama sampai part ke-7 yang bisa saya ringkas dan saya simpulkan hanya itu saja. Dan terima kasih sudah menyimak. Jika Anda punya pertanyaan atau ingin membahas lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share dan subscribe
untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat UAS teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel saya lagi. Dan kali ini video terakhir saya, yaitu video UAS pada kali ini. Saya akan membahas semua dari materi pertama sampai ke 7. Jadi silakan mendengarkan. Nah, di era modern ini kita sering mendengar istilah ekonomi syariah. Tapi apa sebenarnya yang membedakan sistem ekonomi ini dari sistem konvensional kah? Apakah hanya sekedar label agama? Ekonomi syariah atau yang juga dikenal sebagai ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berasaskan pada prinsip-prinsip Islam. Nah, tujuan utamanya bukan hanya mencari keuntungan, tapi mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Itu disebut falah secara menyeluruh. Landasan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dalam Islam. Kekayaan adalah titipan dan penggunaannya harus sejalan dengan tujuan syariah. Itu disebut maqasid syariah, yaitu menjaga agama atau diri, jiwa atau nafas, akal atau akal, keturunan dan harta. Jadi ini bukan hanya tentang bank syariah, tapi tentang filosofi menyeluruh bagaimana kita berinteraksi secara ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Nah, kita akan membedah 4 pilar utama yang menjadi inti dari sistem ekonomi syariah. 4 pilar ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak. Mari kita mulai dengan prinsip yang paling fundamental dan paling sering dibahas, yaitu larangan riba. Nah, riba secara harfiah berarti kelebihan atau tambahan dalam konteks ekonomi. Riba adalah pengambilan tambahan secara tidak sah, biasanya berupa bunga tetap atas pinjaman pokok, terlepas dari hasil usaha yang dibiayai. Nah, kenapa riba dilarang? Karena riba dianggap tidak adil, menciptakan jarak antara si kaya dan si miskin, dan membebankan risiko hanya pada satu pihak, yaitu peminjam. Solusinya, sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Nah, prinsip kedua adalah larangan terhadap masir, yaitu judi dan gharar, ketidakpastian. Masir adalah aktivitas yang didominasi oleh untung-untungan, di mana kekayaan berpindah tangan tanpa ada pertukaran nilai atau kerja keras yang jelas. Ini merusak etos kerja dan moral masyarakat. Gharar adalah ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Misalnya, menjual ikan yang masih di laut. Prinsip ini didorong transparansi, informasi lengkap, dan kejelasan dalam setiap akad atau kontrak. Nah, terakhir tentu saja ada larangan untuk berinvestasi atau bertransaksi pada komoditas dan aktivitas yang secara syariah dianggap haram. Ini mencakup produksi, distribusi, atau perdagangan barang dan jasa yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti minuman keras, daging babi, atau bisnis yang melibatkan perjudian dan prostitusi. Nah, dalam ekonomi syariah, etika dan moral harus selalu mendahului profit.
Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam instrumen praktis yang kita temui sehari-hari. Yang pertama itu ada akad bagi hasil atau profit and loss sharing. Ini adalah jantung keuangan syariah. Ini ada dua jenis utama, ada mudharabah, yaitu satu pihak menyediakan modal, pihak lain mengelola usaha, dan musyarakah, yaitu semua pihak berkontribusi maupun modal dan manajemen. Dalam kedua akad ini, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati di awal. Kedua, akad jual beli dan sewa atau disebut murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati di awal. Ini sering digunakan untuk pembelian rumah atau disebut KPR atau kendaraan. Selanjutnya ada ijarah, adalah akad sewa. Jika ijarah muntahiyah bitim malik, yaitu disebut IMBT, ini adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan, disebut mirip finance lease. Nah, sering dipakai untuk pembiayaan aset jangka panjang. Ketiga ada instrumen investasi syariah, itu ada sukuk, itu obligasi syariah. Itu adalah seperti sertifikat kepemilikan aset yang berlandaskan syariah. Investor sukuk menerima pendapatan sewa atau bagi hasil, bukan bunga. Ada juga reksadana syariah yang hanya berinvestasi pada saham atau aset yang terdaftar sebagai emiten syariah. Yang keempat itu ada keuangan sosial Islam, itu disebut CISWAF. Selain transaksi komersial, ekonomi syariah memiliki instrumen penting untuk pemerataan kekayaan, itu seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini memastikan ada redistribusi kekayaan secara terstruktur dari yang mampu kepada yang membutuhkan dan menciptakan ekosistem yang seimbang. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Negara kita adalah salah satu pasar terbesar untuk ekonomi syariah. Kita memiliki bank syariah, bank syariah besar, asuransi syariah, disebut kaful, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah yang terus berkembang. Pemerintah melalui berbagai lembaga terus mendorong pertumbuhan ini, menjadikannya salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan selanjutnya itu ekonomi syariah bukan hanya alternatif, tapi solusi. Sistem ini menawarkan stabilitas karena berbasis aset real, keadilan karena melarang eksploitasi, dan keberkahan karena menjunjung tinggi etika. Ingat, inti dari ekonomi syariah adalah keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini mengajak kita untuk berbisnis, berinvestasi, dan bertransaksi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kemaslahatan umat manusia, umat Islam. Nah, pada penjelasan saya dari part pertama sampai part ke-7 yang bisa saya ringkas dan saya simpulkan hanya itu saja. Dan terima kasih sudah menyimak
Jika Anda punya pertanyaan atau ingin membahas lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat UAS teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel saya lagi. Dan kali ini video terakhir saya, yaitu video UAS pada kali ini. Saya akan membahas semua dari materi pertama sampai ke 7. Jadi silakan mendengarkan. Nah, di era modern ini kita sering mendengar istilah ekonomi syariah. Tapi apa sebenarnya yang membedakan sistem ekonomi ini dari sistem konvensional kah? Apakah hanya sekedar label agama? Ekonomi syariah atau yang juga dikenal sebagai ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berasaskan pada prinsip-prinsip Islam. Nah, tujuan utamanya bukan hanya mencari keuntungan, tapi mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Itu disebut falah secara menyeluruh. Landasan utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah dalam Islam. Kekayaan adalah titipan dan penggunaannya harus sejalan dengan tujuan syariah. Itu disebut maqasid syariah, yaitu menjaga agama atau diri, jiwa atau nafas, akal atau akal, keturunan dan harta. Jadi, ini bukan hanya tentang bank syariah, tapi tentang filosofi menyeluruh bagaimana kita berinteraksi secara ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika Islam. Nah, kita akan membedah 4 pilar utama yang menjadi inti dari sistem ekonomi syariah. 4 pilar ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan adil, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak. Mari kita mulai dengan prinsip yang paling fundamental dan paling sering dibahas, yaitu larangan dan riba. Larangan riba. Nah, riba secara harfiah berarti kelebihan atau tambahan dalam konteks ekonomi. Riba adalah pengambilan tambahan secara tidak sah, biasanya berupa bunga tetap atas pinjaman pokok, terlepas dari hasil usaha yang dibiayai. Nah, kenapa riba dilarang? Karena riba dianggap tidak adil, menciptakan jarak antara si kaya dan si miskin, dan membebankan risiko hanya pada satu pihak, yaitu peminjam. Solusinya, sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Nah, prinsip kedua adalah larangan terhadap masir, yaitu judi dan gharar, ketidakpastian. Masir adalah aktivitas yang didominasi oleh untung-untungan, di mana kekayaan berpindah tangan tanpa ada pertukaran nilai atau kerja keras yang jelas. Ini merusak etos kerja dan moral masyarakat. Gharar adalah ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Misalnya, menjual ikan yang masih di laut. Prinsip ini didorong transparansi, informasi lengkap, dan kejelasan dalam setiap akad atau kontrak. Nah, terakhir tentu saja ada larangan untuk berinvestasi atau bertransaksi pada komoditas dan aktivitas yang secara syariah dianggap haram. Ini mencakup produksi, distribusi, atau perdagangan barang dan jasa yang bertentangan dengan prinsip Islam, seperti minuman keras, daging babi, atau bisnis yang melibatkan perjudian.
dan prostitusi. Nah, dalam ekonomi syariah, etika dan moral harus selalu mendahului profit. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam instrumen praktis yang kita temui sehari-hari. Yang pertama itu ada akad bagi hasil atau profit and loss sharing. Ini adalah jantung keuangan syariah. Ini ada dua jenis utama, ada mudharabah, yaitu satu pihak menyediakan modal, pihak lain mengelola usaha, dan musyarakah, yaitu semua pihak berkontribusi maupun modal dan manajemen. Dalam kedua akad ini, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati di awal. Kedua, akad jual beli dan sewa atau disebut murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli barang yang diinginkan nasabah lalu menjualnya kembali dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati di awal. Ini sering digunakan untuk pembelian rumah atau disebut KPR atau kendaraan. Selanjutnya ada ijarah, adalah akad sewa. Jika ijarah muntahiyah bitim malik, yaitu disebut IMBT, ini adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan, disebut mirip finance lease. Nah, sering dipakai untuk pembiayaan aset jangka panjang. Ketiga, ada instrumen investasi syariah. Itu ada sukuk, itu obligasi syariah. Itu adalah seperti sertifikat kepemilikan aset yang berlandaskan syariah. Investor sukuk menerima pendapatan sewa atau bagi hasil, bukan bunga. Ada juga reksadana syariah yang hanya berinvestasi pada saham atau aset yang terdaftar sebagai emiten syariah. Yang keempat itu ada keuangan sosial Islam, itu disebut CISWAF. Selain transaksi komersial, ekonomi syariah memiliki instrumen penting untuk pemerataan kekayaan, itu seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini memastikan ada redistribusi kekayaan secara terstruktur dari yang mampu kepada yang membutuhkan dan menciptakan ekosistem yang seimbang. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Negara kita adalah salah satu pasar terbesar untuk ekonomi syariah. Kita memiliki bank syariah, bank syariah besar, asuransi syariah, disebut kaful, pegadaian syariah, dan pasar modal syariah yang terus berkembang. Pemerintah melalui berbagai lembaga terus mendorong pertumbuhan ini, menjadikannya salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan selanjutnya itu ekonomi syariah bukan hanya alternatif, tapi solusi. Sistem ini menawarkan stabilitas karena berbasis aset real, keadilan karena melarang eksploitasi, dan keberkahan karena menjunjung tinggi etika. Ingat, inti dari ekonomi syariah adalah keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini mengajak kita untuk berbisnis, berinvestasi, dan bertransaksi tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kemaslahatan umat manusia, umat Islam. Nah, pada penjelasan saya dari
part pertama sampai part ke-7 yang bisa saya ringkas dan saya simpulkan hanya itu saja. Dan terima kasih sudah menyimak. Jika Anda punya pertanyaan atau ingin membahas lebih lanjut, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share dan subscribe untuk konten edukasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat UAS teman-teman.